Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang corporate finance dalam level introduksi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian tentang value, kemudian bagaimana value itu terbentuk, dan yang terakhir tentang keputusan keuangan. Apa saja yang menentukan value dari sebuah perusahaan? Kita lihat bahwa tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimumkan value atau nilai. Nah, nilai ini pengertiannya harus sampai kepada level tertentu, tidak hanya sampai di perusahaan saja, tapi mestinya harus sampai kepada masyarakat, karena pemilik dari perusahaan, terutama perusahaan publik, adalah masyarakat. Jadi keberadaan perusahaan yang memberikan value, mestinya masyarakat ikut menikmati keberadaannya. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan adalah faktor utama sumber dari arus kas perusahaan, sehingga kemampuan perusahaan untuk mempertahankan, meningkatkan jumlah pelanggan akan merupakan penentu value yang utama. Perusahaan yang baik, yang kompetitif, mestinya mampu mengembangkan sejumlah karyawannya dan mempertahankannya, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan sangat tergantung dari karyawan-karyawan kunci tersebut. Value dari sebuah perusahaan akan ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan arus kas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ada dua arus kas, pertama adalah arus kas operasi, yang kedua adalah arus kas investasi. Arus kas operasi yang utama adalah dari pelanggan, arus kas masuk, yang lainnya adalah arus kas keluar, baik pada pemasok, karyawan, pajak, dan yang lainnya. Sementara arus kas investasi kebanyakan keluar, yaitu untuk membeli aset tetap, aset keuangan, terutama buat lembaga keuangan, kemudian aset tak berwujud untuk perusahaan modern, dan tambahan modal kerja. Sebagai catatan di sini, tambahan modal kerja ini kalau dalam konteks laporan arus kas biasanya masuk arus kas operasi, tapi dalam analisis valuasi maupun corporate finance biasanya masuk ke dalam kelompok investasi. Kalau keduanya digabung, kita menemukan free cash flow to firm, arus kas untuk perusahaan. Nah, FCFF atau free cash flow to firm ini ada dua pihak yang mengklaim, yaitu kreditor dan investor. Apabila klaim kepada investor sudah dibayarkan, maka yang tersisa adalah klaim oleh investor, sehingga menjadi free cash flow to equity karena faktor kreditornya sudah hilang, jadi hanya untuk ekuitas saja. Value adalah fungsi dari free cash flow to firm dikalikan 1 plus G atau pertumbuhan dibagi dengan WACC, biaya modal dikurangi dengan G. Inilah salah satu model untuk menggambarkan value dari sebuah perusahaan. Nah, pertumbuhan akan sangat sensitif terhadap tingkat value. Jadi pertumbuhan yang berbeda akan menghasilkan value yang berbeda. Jenis pertumbuhan ini bisa pertumbuhan ekonomi, industri, perusahaan. Dalam konteks tertentu kita akan memilih jenis pertumbuhan untuk digunakan dalam valuasi. Weighted average cost of capital ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah struktur modal, komposisi dari utang dan ekuitas. Kemudian risiko bisnis perusahaan itu sendiri, tingkat bunga pasar yang berlaku, dan kemudian tingkat risiko yang berlaku.
Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam valuasi arus kas untuk financing kita tidak menonjolkan karena yang kita hitung adalah free cash flow to firm. Pada pembelajaran yang lebih jauh, kita akan menghitung cash flow financing dengan cara tertentu. Tapi dalam konteks valuasi di sini, kita menghitung financing dalam konteks weighted average cost of capital atau biaya modalnya saja. Kemudian, keputusan keuangan ada 3, pendanaan, investasi, pembayaran dividen, maupun pembelian kembali saham yang kita edarkan. Sedangkan untuk toolsnya ada beberapa macam, mulai dari analisis laporan keuangan, time value of money, yang mengarah kepada 2 kelompok utama, capital budgeting untuk investasi, valuasi untuk perusahaan. Setelah itu financial planning, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang terakhir adalah risk management. Ada 2 keputusan keuangan perusahaan, investasi dan pendanaan. Investasi berhubungan dengan aset, jadi di sini akan terkait dengan jenis aset, aset tetap, aset tak berwujud, maupun aset keuangan. Sekali lagi, komposisinya seperti apa tergantung dari model bisnisnya maupun jenis bisnisnya. Kemudian pendanaan berhubungan dengan komposisi utang dan ekuitas. Dampaknya adalah pada biaya modal dan tingkat risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Aset menghasilkan return diukur dengan return on investment. Komposisi utang ekuitas atau financing menimbulkan biaya utang dan biaya ekuitas. Kalau digabung namanya weighted average cost of capital. Sehingga di sini return on investment mestinya lebih tinggi dibandingkan dengan WACC. Hasil harus lebih tinggi daripada cost-nya. Baik, jadi kita sudah menyinggung tentang value, kemudian apa itu arus kas, biaya modal dan pertumbuhan, serta 2 keputusan keuangan perusahaan, pendanaan dan investasi. Untuk setiap video terkait dengan berbagai macam aspek, investasi, pendanaan, analisis laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu sendiri, semuanya akan kita buatkan dalam video yang dibuat secara terpisah. Nah, sifat video ini nanti akan mungkin bersifat luas, seperti review, atau bersifat spesifik untuk topik-topik tertentu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.